Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang teks deskripsi. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi. Ada yang tahu tidak apa itu teks cerita fantasi? Sebenarnya ibu yakin di antara kalian pasti sudah tahu apa itu teks cerita fantasi. Karena sebenarnya kalian sudah sering menonton tentang cerita fantasi. Oleh karena itu, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang teks cerita fantasi sehingga kalian tahu strukturnya, unsur-unsurnya, dan lain-lain ya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya secara mandiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan di teks cerita fantasi. Ya, bisa kalian baca, yaitu 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Jadi diharapkan kalian bisa memahami dan mengetahui unsur-unsur cerita fantasi. Lalu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca. Jadi kalian bisa menceritakan kembali, lalu menelaah struktur dan kebahasaannya. Kalian bisa menyebutkan struktur-strukturnya apa saja, lalu kebahasaannya apa saja, dan menyajikan kembali gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasanya. Itu kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Oleh karena itu, kita akan mulai satu-satu. Kita mulai dari 3.3. Hari ini kita fokus di kompetensi dasar 3.3. Baik, kita mulai ya. Teks narasi dan cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu termasuk ke dalam teks narasi loh. Apa itu teks narasi? Mari kita simak ya. Apa sih cerita fantasi itu? Sebelumnya kita harus tahu dulu cerita fantasi itu termasuk ke dalam karangan narasi. Nah, narasi ini adalah cerita yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa yang biasa disebut dengan alur, memiliki tema, amanat, ada tokoh, penokohan. Nah, berarti kalian bisa menyebutkan apa saja sih narasi? Berarti kayak novel, cerita pendek, fabel, lalu cerita fantasi. Sekarang kita cari tahu dulu apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Karena apa sih, Bu? Karena berisi imajinasi penulis yang bisa meningkatkan kreativitas kalian. Karena kalian bisa berimajinasi. Kalian bisa berimajinasi tentang apapun. Sesuatu yang tidak ada di kehidupan nyata, kalian bisa tuliskan di situ sehingga kreativitas kalian akan berkembang. Fantasi itu terbagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran, sedangkan pasif tidak dikendalikan, jadi hanya wadah berupa tanggapan. Contohnya yang aktif itu seperti apa? Berarti dikendalikan oleh pikiran, kalian buat sendiri. Seperti menulis cerita, lalu membuat lagu, lalu juga menggambar, melukis, dan sebagainya. Sedangkan fantasi pasif itu hal yang kurang baik atau kurang produktif. Contohnya apa? Melamun. Itu adalah fantasi pasif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur teks narasi. Unsur teks narasi terbagi menjadi 3, yaitu tema, alur, dan amanat. Tema itu bisa dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Jadi ketika kalian membaca sebuah cerita, kalian bisa menemukan temanya dengan melihat rangkaian peristiwanya. Kira-kira apa sih yang ada di dalam cerita itu? Melalui rangkaian ceritanya, permasalahan apa sih yang ada di dalam ceritanya? Lalu dari situ kalian bisa menemukan tema. Sedangkan alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Dimulai dari orientasi atau pengenalan cerita. Pengenalan cerita ini biasanya diawali dengan pengenalan tokoh. Siapa saja tokohnya? Nama tokohnya. Lalu latarnya. Di mana? Ada di mana latarnya? Seperti itu. Nah, setelah ada pengenalan cerita,
Lalu mulai muncullah masalah-masalah sampai masalahnya itu menjadi besar. Setelah masalahnya menjadi besar, pasti ada solusinya dong. Maka dari itu yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Selain alur, ada juga unsur teks berupa amanat. Amanat adalah pesan pengarang yang ada dalam ceritanya. Jadi, cerita itu dibuat atau narasi itu dibuat tidak hanya karena pengen tulis saja. Pasti di dalam sebuah cerita itu ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Baik, sekarang kita akan ke ciri dan unsur cerita fantasi. Kita mulai ya. Baik, sebelum mempelajari tentang ciri dan unsur teks cerita fantasi, kita lihat dulu contoh cerita fantasi. Sebenarnya kalian kan sudah sering nih menontonnya. Apa saja sih cerita fantasi itu contohnya? Ada Harry Potter, 7 Manusia Serigala, lalu Serial Kingdom, Gundala, dan Avengers. Ini semua adalah contoh dari cerita fantasi. Kenapa? Karena ini berupa fiksi dan tidak ada di kehidupan nyata. Selain itu, tokohnya juga memiliki kekuatan yang super yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Itu adalah ciri-ciri cerita fantasi. Nah, kita bisa lihat Harry Potter tuh punya kemampuan apa sih? Dia tuh punya kemampuan magic ya. Lalu 7 manusia harimau tuh punya kemampuan apa sih? Kingdom sendiri apa? Gundala bagaimana? Dan Avengers seperti apa? Kalau kalian pernah menonton, pasti kalian tahu apa kekuatan super di antara mereka. Sekarang, kalian bisa tidak menyebutkan contoh cerita fantasi lain yang pernah kalian tonton? Coba ya, tulis di kolom komentar. Sekarang kita ke yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri umum cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban, 2 ide cerita bersumber dari hayalan, 3 menggunakan berbagai latar, keempat tokoh unik dan memiliki kesaktian, kelima bersifat fiksi, dan keenam bahasanya ekspresif, variatif, dan menggunakan ragam cakapan. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari ciri-ciri umum berikut. Silakan disimak baik-baik sehingga kalian paham ya. Oke, yang pertama adalah ada keajaiban. Nah, di sini ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan yang tidak ada dalam hal nyata. Itu adalah ciri-ciri cerita fantasi. Namanya juga fantasi kan, nggak ada dalam kehidupan nyata. Genre-nya adalah fantasi. Tokoh dan latar ini diciptakan oleh penulis, alias tidak ada di dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ide ceritanya adalah hayalan. Ide cerita adalah hayalan penulis. Idenya tuh sederhana aja, tapi menarik. Menariknya kenapa? Karena ada kemampuannya, kemampuan super, keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Lalu ada pesannya juga tapi, jadi di dalamnya ini ada pesannya, pesan moral yang baik gitu ya, harus tetap ada. Dan temanya biasanya berupa magic, supernatural, dan futuristik. Futuristik itu artinya masa depan. Dan yang ketiga adalah berbagai latar. Dalam berbagai latar, ada latarnya ada dan tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi ada yang latarnya tuh sebenarnya sama kayak di kehidupan sehari-hari, alias penulis ini mengambil latar yang memang ada. Dan juga ada juga yang nggak ada. Jadi ini dibuat-buat aja gitu. Jadi bisa aja digabungin. Atau misalnya Karawang. Berarti ada kan Karawang tuh misalnya penulisnya tuh menceritakan tentang Karangpawitan. Itu kan beneran ada. Tapi mungkin penulis juga bisa menulis satu daerah khusus kayak Narnia gitu. Itu kan gak ada di dunia nyata. Bedanya lagi, cerita fantasi itu bisa melintasi dimensi ruang dan waktu. Artinya, jadi si penulis ini menceritakan cerita yang tokohnya itu bisa melintasi waktu. Bisa ke masa lalu, ke masa depan juga. Selanjutnya adalah ciri umum cerita fantasi bagian kedua. Ada tokoh unik dan sakti, bersifat fiksi, dan bahasa ekspresif. Baik, sekarang ke ciri umum bagian kedua, yaitu tokoh unik dan sakti, bersifat fiksi, dan bahasa ekspresif. Tokoh unik dan sakti ini, jadi tokohnya itu memiliki watak dan ciri unik yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Contohnya siswa yang punya kemampuan terbang, kan gak mungkin banget orang bisa terbang. Atau
orang yang bisa melintasi waktu gitu kan, punya mesin waktu, atau kayak Doraemon punya kantong yang bisa banyak hal ada di situ, itu tidak mungkin. Itu contoh dari cerita fantasi. Lalu bersifat fiksi, jadi tidak ada di dunia nyata. Namun latar dan objeknya bisa terinspirasi dari hal nyata yang diberikan unsur fantasi. Misalnya ngambil satu daerahnya itu Pangandaran. Tapi Pangandaran di sini dibuat lebih fantasi lagi, imajinatif lagi gitu. Pangandarannya ada sesuai dengan kondisi yang nyata, tapi di sana ceritanya mungkin dibikin ada danau yang bisa mengeluarkan pelangi dan bahasa ekspresif. Menggunakan sinonim yang kuat, artinya sinonim yang lebih menonjol. Nah, ada juga ragam cakap, variatif, dan ekspresif. Sekarang kita akan ke latar cerita fantasi. Jadi, latar teks cerita fantasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, dan latar lintas waktu futuristik. Untuk latar lintas waktu masa lampau, berarti ini ada 2 latar berbeda, yaitu masa kini dan masa lalu. Contohnya, misal ada anak yang bernama Rocky. Nah, Rocky itu hidup di zaman 2021, tetapi dia bisa pindah ke zaman 1928 pada saat Sumpah Pemuda. Itu seperti itu. Jadi dia bisa bolak-balik dari zaman sekarang ke zaman dahulu, lalu balik lagi ke zaman sekarang. Sedangkan latar waktu sezaman artinya hanya ada pada satu masa. Misalnya masa lampau saja di periode tahun 1990 atau masa sekarang tahun 2021 atau di masa depan tahun 2500 seperti itu. Dan latar lintas waktu futuristik artinya futuristik itu masa depan. Jadi di sini menggunakan 2 latar, masa kini dan masa depan. Jadi misalnya ada anak bernama Hani. Hani bisa pindah-pindah dari zaman sekarang 2021 ke zaman tahun depannya, bukan tahun depan, tapi masa depan, sorry. Masa depan misalnya ke tahun 2500 seperti itu. Jadi misalnya dia punya mesin waktu, dia bisa ke masa depan. Selanjutnya ada 2 jenis cerita fantasi, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total ini seluruh unsur dan objeknya adalah karangan si pengarang. Jadi semuanya imajinasi, dari objeknya, lalu tokoh-tokohnya, latarnya, tempatnya, itu tidak ada sama sekali di dunia nyata. Jadi hanya hayalan si penulis. Sedangkan cerita fantasi irisan ini menggunakan fantasi, tapi nama atau tokoh ataupun tempatnya, latarnya itu masih bisa menggunakan latar yang nyata. Misalnya menggunakan tempat di Bali atau tempat di Wakatobi seperti itu. Terus misalnya ada tokoh bernama W.R. Supratman. Dia tetap menggunakan W.R. Supratman itu kan ada, lalu Bali itu ada, tapi mungkin ada kelebihan-kelebihan di dalam W.R. Supratman, misalnya dia punya kelebihan dia bisa dari matanya itu membuat orang lain terbang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia menatap orang lain, tiba-tiba orang yang tadinya di hadapannya bisa terpental dan terbang kayak gitu. Jadi ketika ada orang jahat, dia bisa membela orang lain dengan kekuatan matanya. Jadi kalau ada orang jahat langsung terbang, seperti itu. Baik, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita fantasi supaya kalian bisa memahami bagaimana sih contoh langsungnya. Jadi judulnya adalah Adam si Pemimpi. Suasana kelas sangat gerah ketika matahari tengah terik-teriknya. Siang itu, Bu Santi menjelaskan materi detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para siswa terlihat antusias, walau keringat membanjiri punggung mereka. Raut wajah penuh keingintahuan memenuhi kelas itu saat Bu Santi menceritakan golongan muda yang menculik golongan tua ke rengas dengklok. Namun, di pojok kelas terlihat seorang siswa tengah menunduk di atas mejanya. Suara Bu Santi yang tadinya terdengar jelas perlahan menghilang. Dia tertidur pulas.
"Heh, Dam, bangun! Dam, bangun! Nanti disemprot Bu Santi." Adam, siswa yang disikut teman sebangkunya Wira masih tertidur. Enggan bangun. Wira menggeleng-geleng melihat kelakuan teman sebangkunya. "Ya udahlah, terserah. Nanti kalau kamu kena semprot aku nggak tanggung ya." Wira lanjut menyimak pelajaran Bu Santi dengan hikmat. Adam masih tertidur pulas sampai akhirnya Bu Santi mendapati siswanya tertidur di tengah pelajarannya. Seketika Bu Santi meneriakkan namanya. "Muhammad Adam Hussein!" Adam terkejut namanya dipanggil. Ia terbangun dengan mata yang masih merah. Matanya berkeliling. Dahinya berkerut. Ia tidak percaya dengan penglihatannya. "Aku ada di mana?" tanyanya dalam hati. Di hadapannya ada sosok presiden dan wakil presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Keadaan bersih tegang di sebuah rumah milik Tionghoa. "Muhammad Adam Hussein?" Suara Bung Karno yang sangat khas berkumandang di telinga Adam. "Ya, Bung?" tanya Adam ragu-ragu. "Jadi bagaimana? Apa yang selanjutnya kau rencanakan dengan Sukarni dan Wikana?" Adam tergugu, tidak tahu harus menjawab apa. Dia ingat terlelap di kelas ketika Bu Santi mulai menjelaskan materi. Tapi tiba-tiba dia ada di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? "Kita akan kembali ke Jakarta sebelum subuh, Bung. Sekarang kita semua istirahat 1 jam. Kembali ke Jakarta dan Bung harus memerdekakan Indonesia hari ini juga," ujar Soekarni tegas. Selepas Soekarni berbicara, semua yang ada di ruangan itu tertidur pulas. Adam pun mencari sudut untuk tidur dan tertidur lagi. "Muhammad Adam Hussein!" namanya dipanggil lagi. Dia terbangun dan kembali ada di ruangan kelas. Sejak saat itu, ketika dia tertidur dan namanya dipanggil, dia bisa pergi ke tempat yang ada dalam pikirannya dan kembali ke saat ini. Nah, ini adalah contoh dari cerita fantasi. Ini ibu buatkan sangat singkat ya, sebagai pengantar saja supaya kalian terbayang apa sih, kayak gimana sih gitu. Jadi bagaimana sih keunikan tokohnya, punya kelebihan apa, yang aneh tuh apa, seperti itu. Nanti ketika ada teks yang lebih lengkap, kalian bisa mengetahui bagaimana amanatnya, temanya, tokohnya seperti apa, latarnya bagaimana, dan juga jenis cerita fantasinya seperti apa. Tetapi di teks ini sudah mencakup latarnya, lalu jenis cerita fantasinya, ada tokohnya, lalu kekhasan atau keistimewaan si tokoh, gitu ya. Jadi setelah kalian menyimak semua pelajarannya yang Ibu jelaskan dan menyimak teks cerita fantasi yang Ibu bacakan barusan, sekarang silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nanti bisa kalian pause untuk melihat pertanyaannya apa saja ya. Kita mulai ke pertanyaannya. Baik, kalian bisa mulai menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Silakan tulis di kolom komentar jawaban nomor 1 sampai 5. Jangan lupa dikasih nama. Tulis nama lengkap kalian dan nomor absennya dan juga kelas kalian ya, dari kelas mana. Silakan kalian pause supaya kalian bisa melihat dengan jelas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nggak usah bolak-balik ya, di pause aja atau dijeda. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan. Kalau ada yang belum jelas atau bingung, atau misalnya masih ingin bertanya lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar atau bertanya di grup ya. Terima kasih atas atensi kalian. Jangan lupa setelah belajar kita harus berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat, berguna, dan tetap dalam ingatan kita. Mari berdoa, semoga semua ilmunya menjadi manfaat untuk hidup kalian. Dan juga Ibu ingatkan lagi, kalian harus tetap bersikap sopan,
bersifat lembut, menolong orang lain, dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan dan juga menjaga atau mematuhi protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan tidak terkena COVID-19. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.